Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Widya Diningrum dengan NIM 2210611120027. Halo Sobat Forester, di sini saya tidak sendiri tetapi bersama teman-teman saya, yaitu ada Perkenalkan, nama saya Embong Setiawardana dari kelompok 14 dengan NIM 2210611210004. Saya Rutu Kurniasih dengan NIM 221061111228. Saya Putra Parasan Manurung dengan NIM 221061121022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilana Askia dengan NIM 2210611210010010. Baik, itu tadi perkenalan dari teman-teman saya. Di sini kami kelompok 14 ingin membuat video informasi mengenai branding konservasi satwa yang dilindungi terutama pada lutung merah. Hai Sobat Forester, apakah Anda pernah mendengar tentang lutung merah? Lutung merah merupakan suatu spesies primata yang dilindungi dan hanya terdapat di hutan-hutan Kalimantan. Lutung merah merupakan suatu hewan endemik yang dimana berperan penting untuk menjaga ekosistem hutan tropis. Keberadaan mereka semakin terancam punah karena aktivitas manusia. Yuk, mari kita telusuri tentang keunikan spesies ini, baik tantangan yang mereka hadapi dan juga langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melindungi mereka. Lutung merah atau Presbytis rubicunda adalah primata yang termasuk dalam famili Cercopithecidae. Hewan ini memiliki ciri khas yang sangat mencolok, yaitu bulu berwarna merah kecoklatan yang menutupi tubuhnya. Warna bulu ini membuat lutung merah mudah dikenali sekaligus menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, wajahnya yang hitam dengan mata besar membuat mereka terlihat ekspresif dan unik. Habitat alami lutung merah meliputi hutan-hutan dataran rendah hingga hutan pegunungan di Kalimantan. Mereka hidup secara arboreal, yang artinya mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas perpohonan. Lutung merah juga dikenal sebagai hewan polipora, yang berarti mereka lebih sering memakan daun muda dibandingkan buah-buahan. Meskipun mereka sesekali juga mengkonsumsi buah, biji, dan bunga. Lutung merah adalah hewan yang sangat sosial. Mereka biasanya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari satu jantan dominan dan beberapa betina beserta anak-anak mereka. Dalam kelompok ini terdapat ikatan sosial yang erat, di mana anggota kelompok saling merawat dan melindungi satu sama lain. Perilaku unik lainnya adalah komunikasi mereka yang melibatkan berbagai suara dan gerakan tubuh. Misalnya, mereka menggunakan panggilan tertentu untuk memperingatkan kelompok tentang ancaman predator seperti elang atau ular. Hal ini menunjukkan betapa cerdas dan adaptifnya spesies ini di habitat alaminya. Sayangnya, meskipun lutung merah adalah spesies yang luar biasa, mereka menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Salah satu ancaman terbesar adalah deforestasi. Kalimantan yang menjadi rumah bagai lutung merah telah kehilangan sebagian besar hutannya akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, kelapa sawit, penebangan kayu secara ilegal, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemburuan liar juga menjadi masalah besar lutung merah, sering diburu untuk dijual sebagai hewan peliharaan. Meskipun hal ini melanggar hukum, anak lutung seringkali menjadi target utama, sementara induknya dibunuh. Proses ini tidak hanya merusak populasi mereka, tetapi juga menghilangkan kemampuan anak lutung untuk belajar dari induknya di alam liar. Mengapa kita harus peduli terhadap kelestarian lutung merah? Jawabannya adalah karena mereka memainkan peran penting dalam ekosistem hutan tropis. Sebagai spesies arboreal, lutung merah membantu menyebarkan biji-bijian dan buah-buahan ke berbagai area hutan. Aktivitas ini mendukung regenerasi hutan yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, keberadaan lutung merah juga menjadi indikator kesehatan hutan. Jika populasi mereka menurun, hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam ekosistem hutan tersebut, seperti degradasi habitat atau gangguan ekologi lainnya. Dengan melindungi lutung merah, kita juga secara tidak langsung menjaga keberlanjutan hutan Kalimantan. Jadi, apa upaya yang sudah dilakukan untuk melindungi lutung merah? Berbagai organisasi lingkungan dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi spesies ini. Di beberapa kawasan hutan di Kalimantan telah ditetapkan sebagai area konservasi, di mana aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan perburuan dilarang. Selain itu, kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat terus digalakan untuk mengurangi permintaan akan hewan liar sebagai peliharaan. Program rehabilitasi juga telah dilakukan untuk lutung merah yang berhasil diselamatkan dari perdagangan ilegal, dengan tujuan untuk mengembalikan mereka ke habitat aslinya. Namun, upaya ini membutuhkan dukungan luas, termasuk dari masyarakat lokal, pelaku bisnis, dan kita semua sebagai individu yang peduli terhadap lingkungan. Lalu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi lutung merah? Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat kita terapkan. Yang pertama, mendukung organisasi konservasi, di mana kita dapat berdonasi atau menjadi sukarelawan di organisasi lingkungan yang fokus pada pelestarian hutan dan satwa liar, seperti WWF atau BOSF, yaitu Borneo Orangutan Survival Foundation, yang juga turut melindungi habitat lutung merah. Yang kedua, menghindari pembelian hewan liar. Jangan pernah membeli hewan liar ataupun hewan yang dilindungi, termasuk lutung merah, sebagai peliharaan. Hal ini hanya akan memperparah perdagangan ilegal yang merusak populasi mereka di alam liar. Yang ketiga, mengedukasi diri dan orang lain. Menyebarkan informasi tentang pentingnya melindungi lutung merah dan hewan yang dilindungi lainnya, serta hutan Kalimantan kepada keluarga, teman, atau berbagai komunitas lainnya. Sehingga dengan meningkatkan kesadaran publik, kita dapat menciptakan perubahan yang lebih besar. Dan yang terakhir, mendukung produk ramah lingkungan. Dengan memilih produk yang berasal dari sumber-sumber berkelanjutan, seperti halnya kertas atau minyak sawit yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan. Dengan begitu, kita membantu mengurangi permintaan yang mendorong deforestasi di Kalimantan. Kelestarian lutung merah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak besar bagi masa depan mereka. Dengan melindungi lutung merah, kita juga melindungi hutan Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia dan rumah bagi jutaan makhluk hidup lainnya.
Semoga video yang kami sampaikan dapat memberikan inspirasi motivasi dalam melestarikan lutung merah dan lingkungan kita. Ingatlah, masa depan bumi ada di tangan kita semua. Lindungi lutung merah, lindungi hutan, dan lindungi masa depan generasi yang akan mendatang. Jaga alam demi kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengedukasi kita untuk selalu menjaga kelestarian alam, baik flora, fauna, maupun habitatnya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas konservasi sumber daya hutan dengan dosen pengampu Prof. Dr. Haji Kissinger, SHUT, MSI, IPU. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.